Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan share tentang masakan untuk berbuka puasa ala keluarga kami ya. Nah, ini saya punya ikan benggol, kemudian ini ada bumbu dasar kuning sebanyak kira-kira 2 sendok makan. Untuk bumbunya ini teman-teman, saya pernah buat bumbu stok bumbu halus ya. Kemudian ini saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam. Supaya nggak terlalu kering, ini saya tambahkan sekitar 2 sendok makan air ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata ke ikannya ya. Untuk ikannya ini teman-teman bisa pakai ikan apa aja, silakan sesuai selera. Nah, ini udah selesai, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini saya punya pisang uli yang udah matang ya teman-teman. Ini pisangnya saya kelupasin semuanya terlebih dahulu. Nah, ini udah selesai, kemudian saya belah menjadi 2 seperti ini semuanya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya ini saya udah siapkan teflon. Kemudian saya tambahkan sekitar 2 sendok makan margarin. Nah, ini kita ratakan margarinnya. Ini apinya gunakan yang kecil aja supaya pisangnya ini benar-benar matang dan nggak cepat gosong ya. Nah, ini kita panggang pisangnya sampai matang. Supaya benar-benar matang, sekarang kita tutupkan. Nah, ini jangan lupa dibalik ya teman-teman supaya matangnya merata ya. Ini jangan terlalu lama masaknya, harus dicek terus supaya nggak gosong ya. Sekarang kita masak kembali sebentar lagi sampai satu sisinya juga matang. Nah, ini udah matang, sekarang saya angkat. Selanjutnya saya akan membuat polanya ya teman-teman. Ini ada tepung maizena sebanyak 4 sendok makan. Kemudian ini ada susu full cream. Ini yang 900 ml ya teman-teman. Saya masukkan semuanya. Kemudian nanti akan saya tambahkan sekitar 100 ml susu full cream juga ya. Jadi semua yang saya pakai sebanyak 1 liter atau 1000 ml. Kemudian ini saya tambahkan gula pasir sebanyak 6 sendok makan atau disesuaikan aja sama selera teman-teman semuanya ya. Selanjutnya ini ada parisa vanila yang cair. Kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti sama yang bubuk ya. Ini saya pakai 1 sendok teh. Kemudian ini ada SKM sebanyak 200 ml. Mereknya bebas ya, teman-teman bisa pakai apa aja ya, sesuai selera dan sesuai dengan stok yang ada ya. Selanjutnya ini saya aduk-aduk menggunakan balon whisk supaya nggak ada bagian yang mengendap, dan ini gula pasirnya cepat larut ya. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita masak. Ini gunakan api yang sedang aja, kemudian saya tambahkan margarin sebanyak 2 sendok makan. Untuk mereknya saya pakai yang Cake and Cookies ya teman-teman. Nah, sekarang kita aduk sampai margarinnya meleleh dan adonannya mengental ya.
Ini tetap diaduk-aduk, jangan ditinggal-tinggal supaya nggak menggumpal ya. Nah, ini adonannya udah mulai berat, tetap diaduk-aduk supaya nanti teksturnya lebih halus. Ini saya ganti menggunakan centong ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini udah mulai mendidih. Kalau udah meletup-meletup seperti ini, sekarang kita matikan kompornya. Kemudian ini akan saya sisihkan sampai dingin ya. Sementara itu dingin, saya akan menyiapkan minumannya ya teman-teman. Ini saya punya 1 buah mentimun. Mentimunnya udah saya cuci bersih, kemudian saya serut pakai serutan wortel ya. Ini saya serut seperti ini supaya nggak terlalu hancur dan nanti tekstur dari mentimunnya itu panjang-panjang ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya saya punya biji selasi. Saya ambil sekitar setengah sendok makan, kemudian saya kasih air minum aja, air galon suhu ruangan. Kita sisihkan. Kemudian ini ada nata de coco, bebas ya teman-teman, bisa pakai apa aja. Kemudian ini ada sirup melon ya, nanti kita gunakan secukupnya. Nah, ini saya udah siapkan 4 gelas seperti ini. Kemudian saya masukkan sekitar 3 sendok makan sirup melonnya. Nah, ini kalau teman-teman suka bisa tambahkan dengan larutan gula pasir ya. Nah, ini saya pakai semuanya menggunakan sirup melonnya ya. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Ini jangan lupa diaduk-aduk supaya tercampur rata. Kemudian kita masukkan secukupnya serutan mentimunnya. Selanjutnya biji selasinya ya teman-teman. Ini biji selasinya udah mengembang. Dan terakhir ini nata de coco-nya secukupnya juga ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya tambahkan sekitar 1 sendok makan tepung terigu supaya nanti pas menggoreng ikannya itu nggak meletus-meletus dan nggak lengket ya. Kebetulan ini saya pakai wajan yang biasa, bukan wajan sultan. Jadi ini wajan saya pasti lengket ya. Nah, ini minyaknya udah cukup panas. Kita goreng ikannya sampai garing. Sementara ikannya garing, saya akan menyiapkan bumbu untuk sambalnya ya teman-teman. Ini ada sekitar 15 buah cabai rawit merah, atau disesuaikan aja sama selera teman-teman semuanya untuk cabenya ya. Kemudian ada 5 buah cabai keriting atau cabai merah, saya iris juga seperti ini. Selanjutnya ada 3 siung bawang merah. Saya potong 2, kemudian saya iris cincang seperti itu. Selanjutnya ini ada 1 buah tomat hijau, saya iris kecil-kecil juga. 1 buah tomat merah, saya iris kecil-kecil juga seperti ini. Dan jeruk nipis ya. Ini nanti saya pakai jeruk nipisnya ini sebanyak 2 sendok makan ya perasannya airnya ya. Atau disesuaikan aja sama selera teman-teman. Kemudian ini saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Baru kemudian kita siram sama minyak bekas goreng ikan yang panas secukupnya ya. Ini ikannya jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Sekarang saya masak lagi ikannya sampai benar-benar garing ya teman-teman, atau disesuaikan aja sama selera ya tingkat kegaringannya. Ini ikannya udah garing, udah mateng. Sekarang saya angkat dan tiriskan.
Selanjutnya kita panas kembali minyaknya. Kalau minyaknya udah panas, kita siram ke sambal yang udah dibuat tadi ya teman-teman. Sekarang kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini udah cukup, sekarang kita sisihkan. Selanjutnya ini ikannya kita tata di piring. Kemudian kita siram sama sambal yang dibuat tadi ya. Ini saya masukkan semuanya sambalnya beserta kuahnya ya. Nah, ini teman-teman, ikan sambal dabu-dabunya udah siap kita sajikan. Selanjutnya ini saya udah siapkan wadah seperti ini. Kemudian kita masukkan flanya secukupnya aja. Untuk wadahnya ini teman-teman bisa pakai apa aja, silakan sesuai dengan stok yang ada di rumah. Kemudian kita letakkan pisangnya secukupnya aja. Sekarang kita siram kembali sama flanya ya. Selanjutnya ini saya taburin sama keju parut secukupnya. Untuk toppingnya ini teman-teman bebas pakai apa aja. Kemudian ini ada kismis ya secukupnya juga. Selanjutnya teman-teman, untuk sayurnya ini udah saya siapkan bumbunya. Ini ada 1 bungkus terasi udah saya pecah-pecahkan, 1 sendok makan bumbu dasar cabai, setengah sendok makan bumbu dasar bawang. Kemudian ini ada 1 ikat sayur kangkung yang udah saya cuci bersih ya. Ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita tumis semuanya bumbunya. Ini gunakan api yang kecil aja supaya nggak cepat gosong ya. Nah, kalau bumbunya udah harum, kemudian kita masukkan sayurnya ya. Ini aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya ini saya tambahkan sekitar setengah sendok teh kaldu jamur, sedikit garam dan sedikit gula pasir. Sekarang kita masak sampai sayurnya mateng. Nah, ini sayurnya udah mateng, udah siap kita sajikan ya teman-teman. Ini enggak saya kasih kuah lagi karena dari sayurnya udah berkuah ya. Sekarang saya pindah di piring saji. Terakhir sekarang kita siapkan esnya. Ini saya masukkan es batu secukupnya di minuman yang dibuat tadi ya teman-teman. Kemudian kita kasih lagi serutan mentimunnya secukupnya aja. Biji selasinya secukupnya juga. Dan nata de coconya ya secukupnya juga. Nah, ini saya tambahkan sedikit lagi biji selasi karena masih ada sisanya. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini untuk berbuka udah selesai. Ini ada ikan goreng sambal dabu-dabu. Kemudian ada kangkung belacan. Untuk takjilnya ini ada pisang berendam. Dan untuk minumannya ada es serut mentimun nata de coco ya. Selamat mencoba. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.